Halo guys, jumpa lagi di MM93 Channel. Kali ini kita akan menyimak video Pak Lutfi bersama Bang Andi Gaskan, Bang Andi UMKM ya guys. Beliau kemarin sudah menyuarakan kasus Vina lewat aksi damai dan Pak Lutfi lewat aksi jalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Langkah selanjutnya apa saja yang akan dilakukan oleh beliau, karena sekarang Pak Lutfi berada di kantor sekretariat Gaskan ya guys. Dan di sini Pak Lutfi kolaborasi dengan Gaskan untuk terus menyuarakan ketidakadilan bagi 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya guys. Dari narasi beliau sepertinya akan ada langkah-langkah yang akan ditempuh untuk keadilan 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya guys. Seperti apa, langsung saja kita simak videonya guys. Saya bersama Pak Lutfi ya, pejalan kaki dari Jepara sampai Jakarta dengan visi dan misi untuk memperjuangkan keadilan ya, terkait utamanya di 7 terpidana yang masih mendekam dalam tahanan, yang mana seluruh masyarakat ini melihat bahwa mereka di sana ini adalah ya orang-orang yang dirampas hak asasi manusianya. Mereka dijadikan tumbal untuk mengganti pelaku yang sesungguhnya, bukan begitu ya Pak Lutfi? Nah, ya? betul. Nah, kenapa kita yakin bahwa mereka dijadikan tumbal untuk mengganti pelaku yang sesungguhnya? Karena ini sudah putusan ingkrah nih. Nah, ya. betul. Ingkrah di sini artinya mereka sudah orang-orang yang hebat tentunya di bidangnya, institusi-institusi terkait yang melihat bahwa itu adalah pelaku satu kasus pembunuhan. Maka nggak ada lagi cerita bahwa ini adalah kasus bukan pembunuhan jadinya, karena dia sudah ingkrah. Nah, ini yang berat ini, untuk mengeluarkan para terpidana yang bukan pelaku sesungguhnya ya. Oleh karena itu ya, sebagai cara atau rencana yang lebih prioritas ya, bersama Gaskan kita menyuarakan 7 terpidana dulu ini segera dikeluarkan sambil mencari pelaku DPO yang pelaku sesungguhnya nih. Ya. Tapi kalau pelaku sesungguhnya lebih duluan ditemukan, wah itu lebih keren lagi. Bapak polisi hebat. Tapi sekali lagi, kenapa lebih terprioritas 7 terpidana yang nggak bersalah ini dikeluarkan dulu? Karena ini perampasan hak asasi manusia loh. Ya. 9 tahun loh Kak. Iya. Dalam penjara loh Kak. Betul. Dan itu 1 kali 24 jam pun haram itu ya, diambil, dirampok hak asasi manusianya tuh. Bagaimana Pak Lutfi? Betul kan gini. Iya. Adanya hukum itu kan untuk melahirkan keadilan. Keadilan itu maksudnya yang salah yang diberi sanksi, yang tidak salah dibebaskan. Kemudian yang mensukseskan proses hukum itu terjadi perlu dikasih bonus, kan gitu. Ya. Itu namanya keadilan. Nah, jadi kita ini bersama-sama, saya Bang Andi dan teman-teman di Gaskan itu melawan ketidakadilan. Karena kalau ketidakadilan dilawan seperti penyakit menular, dia akan terus menerus. Ya. Nah, apakah perjuangan kita nanti membuahkan hasil? Gini loh, hasil akhir itu hak prerogatif Allah. Kita berupaya semaksimal mungkin. Ikhtiar. Karena tugas manusia ya ikhtiar, tapi semaksimal mungkin. Tapi tidak asal juga. Tidak asal ya. Maksudnya maksimal, optimal. Ikhtiarnya itu optimal. Optimal itu artinya pakai kecerdasan, pakai kesabaran, pakai logika, pakai koneksi. Ya seperti itu. Karena kalau kita hanya bergerak nekat juga berbahaya, bisa hancur di tengah jalan kita. Benar. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa tidak asal, karena kita harus mendalami dulu ya persoalan ini apa menguntungkan bagi kita dan bagi masa depan anak bangsa gitu. Kalau hanya sekedar menguntungkan pribadi ya, ada maksud-maksud tersendiri gitu, itu bukan namanya ya memperjuangkan untuk untuk masa depan ya. Masa depan di sini, masa depan bagi generasi kita ya, selaku orang-orang yang bertanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Nah, ketika ini dibiarkan, ini tanggung jawab bersama nih ya. Ini merupakan suatu dosa berjamaah nih Pak Lutfi ya, kalau kita nggak menyuarakan, minimal menyuarakan gitu. Tapi di sisi lain dosa juga kita menyuarakan kalau misalkan
secara logika ini tidak benar untuk disuarakan. Betul. Nah, ini yang dimaksud Pak Lutfi tadi nih. Betul, Bang. Ya. Ini perlu digarisbawahi Ya. bahwa satu, minimal kita menyuarakan bahwa ini ada ketidakadilan. Itu kita sudah lepas dari dosa berjamaah. Betul. Oke. Yang kedua, ketika selain menyuarakan, kita mau memperjuangkan, itu sudah lepas dari dosa personal. Kemudian yang terakhir tadi, kita suarakan terus-menerus dan mengajak teman-teman, itu namanya sebuah perjuangan sosial. Nah, gitu guys. Jadi kita harus gaungkan terus dengan apa yang kita punya. Jadi tidak perlu memaksa-maksa. Ya. Ya, jadi oke begitu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah bantu share-share-nya. Ya Kak Alfian, benar. Ini maksudnya tadi Bang Andi menjelaskan teman-teman yang sudah logika hakim. Ya. Oke, jadi seperti itu. Pak Lutfi silakan lanjut. Ya, jadi ini kan Bang Alfian kan ngomong bahwa kasus Vina Cirebon adalah murni kecelakaan. Iya betul. Maksudnya Bang Andi tadi bukan menganggap bahwa bukan kecelakaan, bukan. Beliau itu menceritakan logika hakim. Inkrahnya. Saya jelaskan. Oke, jelaskan ya. Kak. Jadi gini ya. Jadi ada di hukum itu siapa yang mendalihkan, dialah yang harus membuktikan. Nah, jangan kita memberikan keringanan bagi mereka gitu. Hukum mereka dengan cara mendalihkan putusannya tadi. Tapi sekali lagi kita nggak pernah percaya bahwa yang 7 terpidana ini pelaku. Nah, mereka dijadikan tumbal dari kesalahan orang-orang yang salah, oknum yang salah. Nah, siapa oknum yang dimaksud? Mungkin saja benar ada pembunuhnya. Nah, kalau nggak ada pembunuhnya, oknum yang dimaksud siapa yang mendalihkan tadi. Kita berikan mereka ya suatu pembelajaran yang berharga supaya ini ada efek jerah untuk kedepannya. Seperti itu maksudnya ya. Tuh, jadi Kak Alfian gini maksudnya Kak. Kita ini di sini yang memperjuangkan 7 terpidana adalah menuntut kepada pendalih bahwa itu pembunuhan. Kamu harus bisa buktikan. Kalau kamu nggak bisa buktikan, kamu menyebar fitnah dan hoax, maka kamu yang harus ditangkap. Benar. Gitu loh Kak Alfian maksudnya. Jadi kita di sini tidak membela bahwa kasus ini pembunuhan, bukan. Kita ini menuntut kalau memang ini kasus pembunuhan, maka kamu harus bisa membuktikan. Cari DPO itu. Nah, ini intinya di sini Kak, perjuangan kita. Selama DPO itu belum kamu cari, keluarkan 7 terpidana. Betul, karena mereka bukan pelaku. Karena bukan pelaku. Udah jelas sekali kan. Nah, kenapa DPO nggak dicari, tapi 7 terpidana tetap di dalam penjara? Itu artinya pembunuhan karakter, pembunuhan masa depan, dan penumbalan. Ini yang kita lawan Kak Alfian. Gitu loh maksudnya. Nah, kemudian kepada yang mengatakan bahwa ini laka, jelas kita pro, karena apa? Saksinya ada, sudah disidangkan, kan gitu. Justru kita ini menuntut kepada yang mendalihkan pembunuhan, ayo cari DPO-nya dong. Betul. Kalau kamu nggak cari DPO, lepaskan dulu tuh 7 terpidana. Logikanya begitu. Sambil cari DPO juga Pak, lepaskan tuh 7 terpidana nggak bersalah kok, mau ditahan-tahan gimana, ya kan? Ini kan miris sekali nih. Nah betul Kak Alfian, hakim yang mendalihkan pembunuhan harus membuktikan terbalik. Harus membuktikan. Betul, itu yang kita tuntut. Kalau tidak mau membuktikan itu, 7 terpidana lepaskan dulu dong. Kasih efek jerah mereka, ya kan? Betul. Jangan efek jerah, asal mendalihkan. Jangan asal mendalihkan. Jangan lagi ada kedepannya asal mendalihkan. Kasihan ya masyarakat, manusia loh ini. Yang bisa dikatakan seolah-olah mereka ini yang menentukan, bukan lagi nasibnya ya, takdirnya. Jadi betul ya guys, 7 terpidana itu memang sudah dirampas haknya, hampir 9 tahun di penjara ya guys. Kalau dibilang 7 terpidana tumbal, ya bisa jadi tumbal ya guys. Dan siapa dalangnya di balik itu, ya tanyakan Rudiana ya guys. Kasus Vina itu dari sidang 2024 kemarin itu sebetulnya sudah sangat jelas sekali. Di situ banyak kejanggalan kalau kita perhatikan ya guys. Banyak kejanggalan yang sangat jelas dan sangat nyata di persidangan itu. Bahkan mereka pun disiksa, mengakui karena terpaksa, karena nggak kuat lagi dengan siksaan ya guys. Dan entahlah, kasus ini itu berawal dari Rudiana yang melaporkan 7 terpidana termasuk DPO ya guys.
Jadi di sini sebetulnya ya lagi-lagi kunci utamanya yaitu Rudiana, Hype, dan Dede. Beliau-beliau ini memang bukan PH 7 terpidana kasus Pina Cirebon guys, tapi mereka dengan gigih berjuang untuk kebebasan 7 terpidana dengan cara-cara menyuarakan aspirasi ketidakadilan untuk 7 terpidana ini lewat aksi, lewat apapun yang kiranya bisa mendorong kebebasan 7 terpidana ya guys, dengan lewat cara aksi damai, cara jalan kaki, apapun caranya itu, lewat gerakan-gerakan dari rakyat, otomatis kasus ini tidak padam ya guys ya. Jadi beliau ini gigih, tetap akan memperjuangkan, tetap akan menjalankan aksi-aksinya lewat apapun itu sedang dirancanakan ya guys ya, sedang digodok, yaitu untuk aksi-aksi selanjutnya untuk kebebasan 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Baik guys, kita lanjut lagi videonya. Oke. Ya, kenapa hakim itu dipanggil yang mulia? Ya karena mereka menentu takdir juga kayak Tuhan udah nih. Jadi dia waktu Tuhan di dunia untuk menciptakan keadilan, makanya dipanggil yang mulia. Tapi sayangnya praktiknya itu jauh dari mulia. Jauh sekali. Nah, gitu loh guys, ini yang terjadi makanya, di guys, Indonesia. Kita kasih ya, kita sama-sama bersuara, kasih efek jerak kepada mereka, ya digaskan aja. Jadi gini guys, sekali lagi kami digaskan itu tidak asal bergerak juga, kita pakai strategi, pakai koneksi juga ya, mulai ditata ini maksudnya, karena gaskan ini mencoba mewadahi masyarakat umum, rakyat bawah, terutama yang nggak punya biaya dan didolimi. Kita mencoba mewadahi kan Bang, kita bantu semaksimal mungkin, kita berjuangkan bersama-sama, maksudnya begitu. Nah, di tahap pertama ini, tahap awal, gaskan lahir dari ini pembebasan 7 terpidana. Itu kan aksi awalnya kan itu Bang ya. Aksi awalnya itu ya. Nah, kemudian nanti prioritas ya. Itu prioritas. Bukan berarti itu doang. 3 DPO nggak disuarakan. Tetap juga, tapi ada yang namanya prioritas. Ya, prioritas di sini karena sangat-sangat kejam sekali nih ya. Hak asasi manusia dirampok secara terang-terangan gitu. Jadi, dan kita bergerak serentak ya, saling mensupport. Jadi pengacara terpidana bergerak, kita rakyat biasa bergerak, gaskan sebagai wadah perjuangan juga bergerak ya kan. Terus tokoh publik seperti Kang Deddy juga terus bergerak. Oh, itu akan hebat. Maksudnya gini, setiap kasus ketidakadilan, kalau yang bergerak itu banyak pihak, itu kan asik Kak. Maksudnya asik bahwa oh ini ya masyarakat memperhatikan ya, oh ini masyarakat mendukung ya, gitu loh maksudnya. Kalau kita diam, nah sayangnya gini guys, ini yang saya alami Kak, setelah aksi damai dan Pak Hasibuan datang ke lapas kan, banyak yang menyuruh saya untuk berhenti, udah pulang aja, nggak usah berjuang di nggak usah ke Pak Prabowo gitu kan. Nah ini menurut saya sayangkan, karena kita tetap harus bersuara terus dari berbagai arah. Yang pengacara terpidana, yang dari Peradio berjuang sesuai koridornya dan profesinya, kita rakyat biasa juga berjuang sesuai kemampuan kita. Terus Kang Deddy Mulyadi yang punya hubungan dekat dengan Pak Prabowo juga berjuang dengan kapasitasnya. Oh itu asik. Gitu. Jadi kalau kasus-kasus ketidakadilan diperjuangkan oleh banyak pihak secara serentak, insya Allah akan banyak tuntasnya. Gitu guys maksud kami. Iya, jadi sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa ya berjuang di sini ya kita harus minimal bersuara gitu. Tadi dikatakan no viral no justice. Nah ini kasus Cirebon ini udah viral ini, ya udah viral, tapi nggak justice, makanya harus turun ke jalan. Oleh karena itu terlahirlah Gaskan, dan di sini sudah ada bergabung nih Pak Lutfi, ada Ibu Dida nih yang selaku Ibu Dida ini penyemangat Gaskan juga nih. Di awal-awal Gaskan dibentuk ya, bertemu di sekretariat, beliau ini orang pertama yang saya temukan, ibu-ibu yang hadir di sekretariat waktu itu. Silakan Bu Dida, open mic-nya dan silakan berikan narasinya. Ya. Selamat sore Bapak Eke. Sore Bu. Bapak Lutfi. Iya, salam kenal, salam persaudaraan Ibu. Oke.
Oke, sehat selalu. Saya selalu ngikutin jejak Bapak. Sampai dimanapun saya ikutin jejak Bapak. Terutama abang saya, Bang Eksen. Kita sama-sama gaskan, pantang mundur. Gaskan terus. Siapa yang melawan gaskan, saya lah lawannya. Itu. Tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan. Itu yang kami mau. Siap. Gitu. Bapak Eksen, Bapak Edi, mohon sinyalnya kurang bagus. Iya betul. Ya, ngelek-ngelek ya. Mana ini? Ini kita lagi di sekitar Lebak Bulus nih. Di dalam apa? Di dalam Mall ya ini ya. Mall ini, mall. Mall Point Square. Ini ada pendapat begini. Iya. Tetapi dengan amnesti dan remisi itu mengorbankan para terpidana. Karena secara tidak langsung mereka harus mengakui melakukan perbuatan tersebut. Beda dengan jalur PK. Nah, gimana nih Bang Andi? Kalau menurut saya ya. Nah, menurut Bang Andi. Menurut saya, dan ini saya mencoba untuk menarik kesimpulan dari para netizen yang selalu berkomentar terkait hal tersebut, mengenai amnesti, mengenai abolisi, kemudian mengenai remisi. Nah, memang kalau remisi itu kan mengakui kesalahan, dan itu sudah disuarakan selalu bahwa jangan sampai ya nyata-nyata nggak bersalah lalu kemudian mengakui kesalahan. Oleh karena itulah ketujuh terpidana ini masih mendekam dalam tahanan karena mereka nggak mau mengakui kesalahan yang nggak pernah diperbuat, kan begitu. Lalu kemudian dengan cara apa lagi yang harus disuarakan? Nah, inilah kami bersama Gaskan turun ke jalan langsung ke DPR RI sebagai wakil rakyat, ya, supaya mereka yang lebih paham hukum itu yang bisa mengolah nantinya, ya. Mungkin kalau undang-undangnya belum ada nanti diolah menjadi undang-undang juga, ya, supaya kasus-kasus serupa ini tidak lagi ya harus menyatakan seperti remisi lah baru bisa keluar. Harus ada rehabilitasi sebenarnya. Kalau masalah PK itu ada juga aturannya, Pak. Kemarin yang lalu itu PK itu saya dari awal menyatakan, ini saya bukan orang hukum ya, tapi saya menyimpulkan dari diskusi para netizen, PK ketika membawa novum kecelakaan tunggal itu bukan PK namanya, karena peninjauan kembali itu ya itu harus membawa novum sebagai bukti bahwa kesalahan atas putusan kemarin itu ada buktinya. Contoh buktinya dari pernyataan Dede kemarin, harusnya Dede yang dilaporkan dulu atau Ibtu Rudiana dilaporkan dulu, setelah menjadi tersangka itu dijadikan sebagai novum, itu baru bisa tuh untuk menghapus gitu semua putusan sebelumnya. Ya, untuk apalagi yang kedua yang bisa, pelaku sesungguhnya ditemukan minimal 1 orang. Yang 3 DPO itu ya. Yang 3 DPO itu. Atau bisa jadi 7 terpidana ada pelaku yang sesungguhnya yang bisa mengakui. Itu novum semua tuh. Tapi kalau mengarah ke kecelakaan tunggal, nah ini yang fatal ini. Makanya saya bilang dari awal, waduh, kasus Cirebon ini penuh dengan rekayasa, penuh dengan konspirasi, sehingga bisa saja ini di setting sedemikian rupa nih. Ya, setting sedemikian rupa sehingga tidak ada penyelesaiannya seperti itu. Nah, itu gini, saya nambahin itu kan ini kan masih debatable ya, Kak. Karena gini, ada yang mengatakan jalur terbaik itu lewat PK, karena kalau lewat PK itu kan tanpa harus mengakui kesalahan. Amnesti pun katanya tetap mengakui kesalahan, kan gitu. Nah, tetapi begini, kalau mau mengajukan PK lagi, persoalan mendasar sekarang adalah bahwa salinan PK yang pertama kan belum didapat, Pak. Jadi kan untuk maju ke PK kedua kan tidak mudah kan? Nah, yang kedua, novum baru. Nah, ini memang kalau menurut pakar hukum, jadi novum baru itu memang betul-betul harus muncul untuk mengajukan PK. Nah, sekarang tingkat kesulitannya kan menyusun novum baru, kan? Sebenarnya nggak sulit, tetapi kan ada yang
karena ngotot ini laka tunggal, ngotot ini pembunuhan, tidak istilahnya tidak satu satu suara. Sebenarnya itu bukan ngotot-ngototan, fokus. Itu diolah supaya bisa menjadi novum baru agar bisa mengajukan PK, kan begitu. Nah, tetapi gini guys, itu kan wilayah ini ya, penegak hukum ya. Bila terpidana bebas dengan cara amnesti dan amnesia, gini Kak. Maka kami, saya, Bang Andi ini kan bukan orang hukum, kita hanya pejuang jalanan. Maka Pemerhati lah. ya juga pemerhati ketidakadilan dan ingin menyuarakan keadilan. Maka yang bisa kami lakukan adalah perjuangan jalanan juga. Tapi tetap dengan menimbang dan meresapi dari pakar-pakar hukum juga ya kan. Iya benar. Tapi kita bergerak di situ. Intinya gini loh guys, kalau saya pribadi, bebaskan dulu 7 terpidana. Prioritas harus bebaskan, karena apa? Lah gimana mau ditahan, DPO-nya nggak dicari. Jadi kalau DPO dicari, 7 terpidana bebaskan dulu, walaupun istilahnya tahanan rumah pun nggak apa-apa kan? Gitu loh. Tapi ini kan nggak, janggalnya adalah DPO nggak dicari, 7 tahanan tetap mendekam. Nah, ini kan yang kita tidak terima tuh Kak. Gitu. Nah, saya juga secara pribadi sepakat kalau bisa memang jangan mengaku kesalahan karena memang tidak melakukan kan. Nah, maka ini kita harus bergerak bersama-sama supaya Bapak Presiden itu menggedor atau memaksa institusi yang terkait semua ini untuk mencari jalan terbaik. Betul kan nggak? Betul. Jangan sampai mengorbankan 7 terpidana yang tidak melakukan apa-apa gitu loh. Itu yang kita upayakan. Maka kenapa saya ke Presiden? Karena saya bukan pengacara, saya bukan ahli hukum. Kalau saya memperjuangkannya lewat seolah-olah ahli hukum, kan saya salah. Saya rakyat biasa, pejuang jalanan. Maka saya ke Pak Presiden, wadul sama bapaknya. Pak, ini loh kok saudaraku diginikan, tolong dong Pak, dengan kekuasaanmu, dengan powermu, dengan semua perlengkapan yang kamu punya, lakukan sesuatu. Mungkin ada solusinya. Nah, agar MA, kejaksaan, kepolisian itu bisa duduk bareng dengan Bapak mencari solusi terbaik. Kan gitu. Gitu loh guys. Lagi-lagi ya guys ya, DPO ini kan dari Rudiana. Jadi harusnya DPO ini harusnya Rudiana yang paling tahu guys. Dan kenapa sampai DPO ini fiktif. Jadi Rudiana ini harus tanggung jawab, ini cari DPO itu kalau memang itu ada guys. Gitu. Jangan 7 terpidana yang ditumbalkan ya guys ya. 7 terpidana yang nggak tahu apa-apa ditumbalkan. Kalau DPO itu memang ada, cari, tangkap, dan disitulah nanti terbongkar semua. Betul nggak di sini ada pembunuhan? Betul nggak 7 terpidana itu ikut terlibat seperti itu guys? Dan dari Dede, saksi Dede itu kan sudah mengakui kalau itu tidak ada. Makanya di situ nanti ada pertentangan itu kalau sampai Dede dan Liga Akbar nanti sampai di sidang inkrah itu nanti buat novum untuk kuasa hukumnya sebagai novum baru untuk PK2. Tapi harapan-harapan beliau ini ya sebelum PK2 itu kalau bisa 7 terpidana dikeluarkan guys dari penjara, dikeluarkan dari lapas karena menyangkut hak asasi manusia seperti yang dikatakan tadi. 1 hari pun sudah melanggar, 1 hari pun sudah merampas hak asasi manusia bagi 7 terpidana ya guys ya. Jadi sudah terampas haknya itu guys, walaupun 1 hari. Nah ini 9 tahun guys, bayangin saja sudah 9 tahun. Intinya seperti itu ya guys ya. Kita lanjut guys. Nah betul Kak, memang gini loh Kak, ini kan dikabur-kaburkan. Maka maksudnya tugas berat bagi kita adalah kalau kita tidak selalu menyuarakan, tidak bersatu padu dalam menyuarakan, itu kita dipecah-pecah terus, ya kan? Gitu. Karena kalau ini nggak disuarakan terus, itu nanti memang sengaja ditenggelamkan. Ini tuh mau ditenggelamkan kasus ini. Memang yang 7 terpidana ditumbalkan gitu. Maka kita harus bersuara terus semampu kita. Jadi saya, Kak Andi, Gaskan itu berjuang semampu kita karena kita bukan ahli hukum. Kita juga tidak punya surat kuasa dalam mewakili 7 terpidana. Kita ini pejuang jalanan guys. Jadi semampu kita. Jadi maksud saya, janganlah netizen yang di sini juga menuntut saya harus bisa membebaskan juga bisa saya. Saya bisanya tuh nemuin Pak Prabowo terus ngomong, Pak bebaskan saudara-saudara kami. Gitu doang. Gitu loh guys maksudnya. Oke, ayo lanjut ke Adi. Iya. Jadi seperti itu tujuan kita ya, untuk bersuara ya supaya
suara rakyat ini benar-benar bisa didengar dan bisa ada win-win solution. Nah, selama ini sudah viral, artinya sudah didengar, tapi tidak ada solusi. Nggak ada solusi, ya, nggak ada untuk menggaungkan supaya mereka bergerak. Ibaratnya gini, mereka yang pura-pura tidur ini nggak ketahuan pura-pura tidurnya kalau nggak turun ke jalan. Nah, itulah tujuan kami kemarin turun ke jalan. Tapi sekali lagi, apapun hasilnya, mau cepat atau lambat atau mungkin tidak ada sama sekali ya feedbacknya, kita tetap bergerak. Namun kami yakin ya, kami yakin suatu saat nanti ya ini merupakan suatu bukti perjuangan yang tentu ada hasilnya gitu. Ada pasti. Pasti ada. Yakin itu ya. Karena gini Kak Andi, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan Jadi yang sia-sia. walaupun tampaknya kita belum membuahkan hasil nyata, tetapi gaung dari perjuangan kita itu sudah menghebohkan dunia persilatan di kaum elit, gitu. Karena sebenarnya suara kita, suara Gaskan, suara saya itu sudah masuk ke kalangan elit-elit yang berkaitan dengan ini, keputusan ini. Cuman ya karena di situ banyak sekali yang terlibat, orang besar. Ini tarik ulur guys, ya. Jadi sementara ini tarik ulur, tetapi skenario dari pihak sebelah ini kalau bisa ditenggelamkan aja. Iya. Itu skenario dari sebelah. Maksudnya sebelah itu yang menskenariokan bahwa ini pembunuhan. Itu kan maunya ditenggelamkan, udah yang ditumbangkan 7 terpidana, nggak usah diungkap lagi. Nah, kita menolak itu. Saya bersuara terus sampai rela tetap masih di Jakarta sampai sekarang, bergerak sampai sekarang itu menyuarakan itu terus. Nah, anehnya ada yang berkali-kali, ada beberapa orang yang udah Pak Lutfi pulang aja loh, piye toh? Saya ini berjuang, kalau Anda nggak mau dukung ya udah nggak usah nyuruh aku pulang gitu loh. Kan lucu, Anda nggak ikut berjuang malah nyuruh saya pulang. Minimal guys, daripada Anda mengomeni saya harus pulang, cobalah komen yang menyuarakan penegakan keadilan untuk kasus Vina. Jadi jangan sia-siakan ketikanmu, tulisanmu atau medsosmu hanya untuk malah nyinyir ke saya. Bukan cuma nyinyir sebenarnya, membantu kesalahan. Nah, ya kan? Kalau Anda nyinyir kepada orang yang berjuang untuk kasus terpidana, artinya Anda tanpa sengaja, tanpa sadar masuk ke kelompok yang mau mempetikkan kasus ini. Iya, betul gitu sekali. loh. Nah, itu hati-hati. Wong saya tuh istri dan anak saya tuh rela aku nggak pulang dulu supaya ada hasil, walaupun tidak besar tapi ada hasil. Lah kok malah Anda tinggal melihat aja kok malah nyuruh saya pulang, terus malah mencurigai macam-macam, itu kan astagfirullahaladzim. Ya opo sih rek. Ayolah akal sehat dipakai. Minimal berkomentar itu yang ikut menyuarakan, nggak harus setuju dengan saya, betul kan Pak? Betul. Tetapi nggak usahlah nyinyirin saya. Kuotamu gunakan untuk memberi semangat kepada yang berjuang. Misalkan Anda lebih percaya kepada peradi dan pengacara, ya udah bantu mereka, nggak usah nyinyirin saya. Wong kita ini bergerak bersama demi terwujudnya solusi nyata kok, iya kan Pak Andi? Iya betul. Gitu. Ayo Pak, Iya, jadi memang sih seluruh kasus yang namanya ketidakadilan ini sangat miris sekali ya. Tapi di kasus Cirebon ini sudah jelas-jelas ketika kita nggak menyuarakan, kita nggak bersuara memperjuangkan. Ini sama halnya ya yang kita lihat ada kesalahan di sana lalu kemudian tinggal diam, ini sama halnya ikut-ikut dosa jamaah jadinya. Saya ulang sekali lagi ya, dosa berjamaah. Karena ini tanggung jawab kita nih, di generasi kita yang sekarang ini, ketika kita membiarkan, maka hasilnya nanti akan dipetik di generasi yang akan datang. Tapi kalau kita bersuara, bisa jadi ke depan, ya minimal akan dibentuk, terlahir satu undang-undang, Pak Lutfi. Minimal itu. Yang tadinya undang-undangnya ada yang namanya abolisi, amnesti, kemudian apalagi tadi amnesti. Nah ini kan banyak ya merasa bahwa ini salah juga. Nah ketika aturan seperti itu diberlakukan terhadap adanya peradilan sesat, adanya kesalah tangkap.
adanya orang-orang yang ditumbalkan akibat dari rekayasa, konspirasi, ya peradilan sesat lah dalam hal ini. Nah, inilah sebagaimana dengan suara kita ini mungkin di generasi kita ini ada perubahan atau minimal di generasi yang akan datang ada produk hukum yang memihak rakyat. Ya, tentu ada produk hukum nantinya. Jadi, itu salah satu yang tidak sia-sia nih pergerakan. Tapi yang kami butuhkan lebih utama lagi yaitu prioritas utama segera bebaskanlah orang yang nggak bersalah gitu, kasihan mereka. Jadi, ya kan? Iya betul. Prioritas kita sama. Iya. Bebaskan yang tidak bersalah. Benar. Karena itu mengenai hak asasi manusia. Jangankan 9 tahun, 1 bulan aja itu udah melanggar loh. 1 hari aja. 1 hari. 1 kali 24 jam. Kalau Anda ditangkap oleh petugas lalu kemudian Anda nggak bersalah, lebih dari 1 kali 24 jam Anda bisa melaporkan balik tuh mereka. Kakak, Bu Diba bilang apa tuh kak? Apa tuh? Ke rumah ibu kah? Bapak sama abang ke sini, ke rumah ibu. Boleh bu, ini tinggal Kak Andi. Kalau mau ke sana kita ke sana. Jauh kayaknya nih rumahnya Bu Dida nih ya. Sherlock dong, biar kita juga tahu rumahnya ibu. Saya pernah di Sherlock. Di mana tuh? Itu ada 1-2 jam kayaknya dari sini. Iya kak. Iya. Jadi gini, kak, masa Pak Lutfi kalah dengan yang nyiar? Enggak. Kalau kalah saya udah pulang. Nah, ini nyatanya saya masih di sini sama Bang Andi, sama Bang Solmat dan teman-teman yang lain untuk terus memperjuangkan. Ini kak ada bagus nih penyemangat. PH 7 terpidana berjuang, Pak Lutfi berjuang, Gaskan berjuang, rakyat berjuang sesuai porsi masing-masing. Yes, betul. Itu yang kita mau. Betul. Nah, jadi sebenarnya itu sangat naif ya. Kok ada rakyat biasa yang nyinyirin rakyat biasa sedang berjuang? Iya. Sedangkan dia nggak melakukan apa-apa, hanya nyinyir doang. Itu yang kalau yang mau nyinyir itu kita berharap mereka berdoa aja. Ya doa yang terbaik. Misalkan Pak Lutfi, doanya misalkan mudah-mudahan Pak Lutfi diberikan cepat selesai urusannya supaya cepat pulang, gitu kan? Diberikan keyakinan apa yang dia urus ini benar-benar sudah tercapai supaya lekas pulang. Bukan berarti nyinyir kayak tadi, gitu loh. Karena dari sekian banyaknya manusia, satu saja yang diterima diijabah doanya, wah luar biasa kan hasilnya gitu. Itu yang utama. Kan kita nggak tahu ya kak, mana yang diijabah oleh Allah dulu. Apakah perjuangan Kak Andi bersama Gaskan, atau perjuangan saya, atau perjuangan pengacaranya, atau perjuangan Kang Deddy. Itu semua Allah yang ngatur. Tapi kita kan nggak tahu, belum tahu nih sampai detik ini mana yang didulukan. Misalkan ternyata lewat saya ketemu Pak Prabowo terus itu menjadi penyebab terbubarnya kan bisa juga kan. Gitu loh. Lah kok malah Anda nyuruh pulang kan? Ya, kemarin ada yang bilang gini. Wah Pak Lutfi sekarang udah kaya karena banyak sumbangan dari netizen. Itu kan buset kan. Ngomong begitu loh. Kak Adi tahu kondisi saya saat ini seperti apa. Kalau saya sudah kaya, HP udah ganti baru. Kalau udah kaya seperti itu tentu banyak yang mau jalan kaki. Ya, dari misalkan dari Surabaya ke Jakarta. Kalau buat saya, kalau memang udah nggak suka, nggak bantu, cuma doanya aja, silakan. Jadi nggak usah setiap komal, setiap ini mengangkat-ngangkat Gaskan yang kira-kiranya tidak suka. Kalau buat saya mohon, makanya saya sering kali saya di komal-komal, saya bengong, saya berat, saya apa, bukan keras karena apa? Karena di Gaskan ini tidak ada pungut biaya. Itu seikhlasnya kalau memang ada yang mau kasih. Kalau nggak ada yang mau kasih, kita nggak maksa kok. Betul. Jadi semua dari hati sanubari sendiri. Dari hati sendiri, tidak ada apa-apa. Contohnya saya nggak mampu dalam hukum. Saya nggak mampu dalam politik atau apa. Saya mampu hanya tenaga. Dan apa yang saya punya, itu yang saya bisa. Jadi jangan bilang kalau Gaskan ini cari begini, cari begitu, itu tidak. Itu anak manusia sama kita. Sama, dia juga orang susah sama kita. Jadi siapa lagi yang membela? Siapa lagi yang mau kita turun tangan? Itu, jadi kayak Pak Luki jauh-jauh jalan kaki berbulan-bulan tinggalin anak istri. Apa
apa untungnya? Nggak ada. Jadi mohon yang nggak suka, saya cuma bilang mohon doanya, mohon kalian lihat aja seperti apa nanti hasilnya, yang mudah-mudahan kita bisa berhasil karena namanya kita orang minta. Gitu loh, orang minta itu tunggu belas kasihannya. Jadi mohon Pak Luki sama abangku mampir ke rumah, kalaupun Mawar, kalaupun Ian, langsung ke rumah kita makan bareng-bareng. Pakai dana saya sendiri, bukan boleh minta, bukan boleh dari siapa-siapa. Itu poin saya. Jadi gini Bang, ini di channel YouTube ini sekarang tidak sebanyak bulan kemarin ya, karena ada terpecah setelah Pak Oto Hasibuan itu datang ke lapas. Itu kan ada yang bilang, udah Pak Oto udah datang ke lapas, ini sudah insya Allah 7 terpidana akan segera bebas, sudah Pak Lutfi pulang aja, nggak usah ke rumah Pak Prabowo kan itu. Tapi saya ngotot, nah maka sebagian tetap dukung saya, sebagian sudah reda dukungannya gitu. Tetapi walaupun di live saya sekarang sekitar 50-100 orang, tapi mereka militan Bang. Jadi mereka militan, justru seleksi alam ini sudah terjadi. Jadi saya punya sekitar 100 pendukung yang militan, betul-betul dukung sampai detik ini. Gitu. Dan mereka percaya bahwa saya masih berjuang supaya kita mendapatkan solusi terbaik dari Pak Prabowo. Iya, siap Pak Andi. Maksudnya gini. Siap Bro. Yang kita juga, saya secara pribadi pun tidak setuju kalau mereka harus mengakui kesalahan yang tidak dilakukan gitu. Jadi ada yang kita siarkan jelas-jelas, kita kasihkan ke publik, ada yang setengah rahasia, ada yang setengah senyap gitu guys. Tapi kita tidak berhenti berjuang karena ini tidak semata-mata untuk 7 terpidana saja, tetapi untuk tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Salinan dari MA itu sengaja diolor-olor menurut saya. Karena kalau begitu salinan itu keluar, ini pergerakan akan semakin meledak. Karena kita tahu gitu. Bagi saya dukungan banyak atau sedikit nggak masalah, yang penting solidnya itu. Karena memang saat ini ada sebagian orang yang salah paham dengan perjuangan saya, ada yang salah paham dengan tuntutan saya sehingga mereka mengundurkan diri sebagai pendukung. Tapi itulah lika-liku perjuangan. Nanti suatu saat akan terbuka siapa yang betul-betul tulus, siapa yang tidak, siapa yang memang berjuang hanya sekedarnya dan berjuang seoptimal mungkin. Terima kasih atas supportnya. Doa terbaik untuk Anda hanya Allah yang bisa membalas. Mohon maaf atas kehilafan. Terima kasih. Salam persaudaraan, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebaiknya memang seperti itu ya guys. Masyarakat bergerak, semua elemen bergerak, kuasa hukumnya bergerak, masyarakat bergerak. Jadi ini bentuk support kepada PH 7 terpidana guys. Semoga 7 terpidana kasus Bina Cirebon akan cepat bebas. Dan beliau-beliau ini tetap memperjuangkan kebebasan 7 terpidana kasus Bina Cirebon guys. Jadi masih solid ya guys ya. Beliau-beliau ini yang digaskan juga tetap solid, masih memperjuangkan. Dan Pak Lutfi yang aksi jalan kakinya pun masih memperjuangkan dan sedang menyusun strategi-strategi baru ya guys. Intinya menyuarakan terus untuk kebebasan 7 terpidana kasus Bina Cirebon. Baik guys, itu saja video kali ini. Next kita lanjut lagi di video-video berikutnya yang mengabarkan atau update-update terkini ke kasus Bina Cirebon, khususnya 7 terpidana ya guys. Karena dengan kita selalu menyuarakan kasus ini tidak padam, kasus ini tidak tenggelam, kasus ini tidak hilang, karena siapa lagi kalau bukan kita-kita yang menyuarakan terus guys agar kasus ini tetap dikawal sampai selesai. Oke guys, terima kasih yang sudah pada menonton. Jangan lupa ngopi guys.